Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas C dengan NIM 220404502019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Makassar. Jadi video kali ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah praktikum asesmen bimbingan konseling dengan materi pengembangan observasi dalam bimbingan dan konseling, yang dimana saya ini adalah salah satu anggota kelompok 2 yang akan membawakan topik stres akademik atau kecemasan. Nah, video selanjutnya yaitu akan menampilkan proses sesi konseling antara konselor dengan konseli untuk bagaimana cara mengatasi ataupun akan mengobservasi bagaimana gerak-gerik konseling dengan topik stres akademik atau kecemasan. Baik, simak video selanjutnya. Selamat pagi, Dek. Terima kasih sudah datang ke sesi ini. Gimana kabar hari ini? Kurang baik, Kak. Kayaknya makin hari makin berat pikiranku. Kalau bisa lihat dari cara dudukmu dan ekspresi wajahmu, kalau kamu sedang merasa cukup tertekan ya. Bisa cerita apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Saya stres, Kak. Tugas-tugas sekolahku banyak sekali, terus belum lagi ujian. Saya bingung harus mulai dari mana. Rasanya tuh kayak nggak sanggup. Berarti merasa kewalahan kini dengan banyaknya tugas dan persiapan ujian. Itu sebenarnya hal yang wajar, tapi kakak ingin tahu lebih dalam dulu apa yang biasanya dipikirkan saat dihadapi itu tugas atau ujian tak? Saya takut, Kak. Takut nilai saya jelek, takut dimarahin orang tua, takut dibilang bodoh. Kadang saya mikir, saya emang nggak bisa kayak orang lain begitu. Itu pikiran yang berat, kita sebut saja itu sebagai automatic negatif atau pikiran negatif yang otomatis. Nah, menurut tak, pikiran seperti saya bodoh itu fakta atau cuman perasaan sesaat ini saja? Mungkin cuma perasaan, tapi kayak nyata, Kak, begitu. Oke. Itu yang akan kita ubah dalam sesi ini. Nah, di sini tuh ada namanya pendekatan CBT. Jadi kita akan belajar mengganti pikiran negatif tak itu dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya kalau dapat nilai yang kurang baik, apa itu langsung berarti kalau bodoh, Ki? Enggak juga sih, Kak. Bisa aja karena mungkin capek atau belum mengerti materinya begitu. Nah kan, jadi itu coba pikiran itu diubah saya bodoh menjadi Mungkin saya belum paham, tapi saya masih bisa belajar dan minta bantuan. Nah, itu hebat. Itu pikiran realistis dan sehat. Jadi kita sebut itu sebagai reframing. Sekarang mari kita latih teknik relaksasi biar bisa Ki merasa lebih tenang. Mau Ki coba? Oh, Kak, saya capek merasa sesak terus begini. Oke, kita coba di breathing. Nah, duduk Ki dulu dengan nyaman. Pejamkan mata tak perlahan. Sekarang tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Lalu tahan 4 hitungan, lalu buang lewat mulut pelan-pelan selama 6 hitungan. Sudah, Kak. Oke, bagaimana rasanya? Saya merasa Enakan. lebih lega begitu, Kak, rasanya. Masih lebih plong aja begitu. Oke, jadi nanti kamu tuh bisa pakai teknik ini kapan saja kamu merasa panik atau stres. Bisa juga digabung dengan afirmasi positif. Kayak misalnya saat mulai Ki cemas, atau bisa Ki juga bilang ke diri sendiri kalau saya ini bisa menghadapinya pelan-pelan, saya ini tidak sendiri. Itu, Kak, saya bakal coba aja. Oke, saya bangga lihat
Oke, terbuka dan belajar mengelola pikiran tak sendiri. Di pertemuan berikutnya mungkin kita bisa latihan mengenali lagi pola pikir dan buat rencana belajar yang tidak bikin stres. Setuju? Iya, setuju. Terima kasih. Iya, sama. Duluan. Iya. Itu dia video yang tadi itu adalah proses sesi konseling dengan membawakan stres akademik atau kecemasan dengan materi pengembangan observasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi, adapun hasil observasi selama sesi konseling yang konselor antara konselor lakukan akan saya jelaskan pada video kali ini. Adapun tujuan observasinya yaitu dengan mengidentifikasi gejala stres akademik atau kecemasan yang dialami konseli dan bagaimana pikir negatifnya memengaruhi perasaan serta perilaku dalam menghadapi tuntutan akademik. Selain itu, untuk menilai respon konseli terhadap teknik intervensi awal berupa CBT dan relaksasi pernapasan. Pun ringkasan observasinya itu selama sesi konseling ini menunjukkan tanda-tanda stres dan kecemasan yang cukup signifikan baik dari segi verbal, nonverbal maupun emosional. Nah, hal ini teridentifikasi dari beberapa perilaku. Yang pertama yaitu ekspresi wajah konseling ini tampak tegang dan murung, dan kedua bahasa tubuh defensif seperti membungkuk, menunduk dan menggenggam tangannya. Terus ketiga itu pola bicara konseling ini pelan, ragu-ragu, dan beberapa kali menarik napas yang berat. Terus konseling ini juga mengungkapkan pikiran negatif otomatisnya seperti saya bodoh dan merasa tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Terus ada juga ketika diberikan stimulus pertanyaan CBT, konseling ini mulai dapat mengidentifikasi dan merefleksikan pikiran negatif tersebut sebagai persepsi yang keliru, bukan kenyataan. Setelah dilakukan latihan deep breathing, terjadi perubahan positif secara fisik dan emosional. Terlihat dari postur tubuh yang lebih rileks dan ekspresi yang lebih tenang. Adapun interpretasi psikologisnya itu konseling ini berada dalam fase stres akademik yang cukup serius, ditandai dengan pikiran-pikiran yang tidak adaptif dan respon emosionalnya ini yang mengganggu proses belajarnya. Namun, konseling ini menunjukkan kemauan untuk berubah, menerima teknik, bantuan, dan mulai bisa membedakan mana pikiran yang irasional. Adapun efektivitas intervensinya itu CBT ini efektif dalam membantu konseli menyadari dan menentang pikiran negatifnya. Dengan latihan pernapasan dalam deep breathing terbukti menurunkan tingkat ketegangan secara langsung, ditunjukkan melalui perubahan perilaku konseli seperti senyum, duduk lebih santai, dan pengakuan verbal bahwa ia merasa lebih enak. Adapun kesimpulan dari hasil observasi yang telah saya lakukan selama sesi konseling antara konselor dengan konseli yaitu konseli ini memiliki stres akademik yang cukup tinggi, namun berpotensi untuk pulih dan berkembang lebih sehat melalui bimbingan lanjutan. Sesi konseling ini menunjukkan bahwa konseli dapat belajar mengenali pikiran negatif, mengubahnya secara rasional, dan menerapkan teknik relaksasi untuk mengelola kecemasannya. Nah, itu dia penjelasan dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal video hingga akhir video. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.